Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Nah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada video kali ini kita masih akan membahas materi kelas 8, yaitu tentang relasi dan fungsi. Oke. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian relasi dan cara penyajian relasi. Yang belum nonton videonya bisa tonton dulu, linknya ada di atas ya. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi, oke? Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum sarapan, jangan lupa sarapan dulu. Kalau sudah sarapan, langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, Kak, apa sih itu fungsi? Nah, fungsi itu nama lainnya dia pemetaan. Jadi nanti kalau ada dalam bahasa matematika, fungsi atau pemetaan itu sama ya. Dia fungsi dan pemetaan itu kalau kata kita lah sinonim lah. Nah, sebelum kita membahas tentang fungsi, kalian harus tahu dulu unsur-unsur relasi. Karena kita nggak akan bisa membahas materi fungsi kalau unsur-unsur relasinya kita belum paham, oke? Nah, unsur relasi itu ada 3. Yang pertama domain, yang kedua kodomain, dan yang terakhir atau yang ketiga itu rank. Nah, oke. Kak, apa itu, Kak? Nah, biar kalian lebih paham kita lanjut saja. Kan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menyajikan relasi. Ada berapa, masih ingat? Iya, ada 3 ya. Pertama dengan apa? Dengan diagram panah. Dengan apa lagi? Pasangan berurutan. Betul, terakhir dengan? Iya, diagram kartesius. Nah, misalkan ada diagram panah seperti ini. Nah, ini diagram panah ya. Nah, domain kodomain ranknya mana? Berarti kita harus tahu dulu pengertian dari domain, kodomain, dan rank, oke? Nah, sekarang domain, apa itu domain? Nah, domain itu artinya daerah asal. Maksudnya apa? Ya daerah asal. Berarti yang mana kira-kira? Nah, iya, daerah yang sebelah kiri yaitu daerah asal. Apa aja himpunannya? Iya, anggotanya itu A, B, C, dan D. Nah, berarti kita dapat ya domainnya itu A, B, C, dan D. Oke, bisa ya? Nah, berikutnya yang kedua kodomain. Nah, apa itu kodomain? Iya, kodomain itu daerah kawan. Atau ada yang bilang juga daerah lawan. Nah, yang mana daerah kawan atau daerah lawan? Ya yang sebelahnya ya, yang lawannya. Apa saja anggotanya? Iya, 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, itu kodomain ya, daerah kawan, daerah lawan yang sebelah kanannya ya. Dia anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang terakhir itu apa? Rank. Apa itu rank? Iya, berarti daerah hasil. Rank itu daerah hasil. Yang mana daerah hasil? Ya anggota kodomain yang punya anggota, yang punya pasangan. Siapa saja dah anggota kodomain yang punya pasangan? Iya, 3, 5, dan 7. Nah, berarti kita dapat nilai ranknya ya 3, 5, dan 7. Nah, itu ya, jangan sampai kalian nggak paham nih materi dasar banget ini, domain, kodomain, dan rank, oke? Nah, selanjutnya pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian relasi. Relasi itu apa? Ada yang ingat? Ada yang masih ingat? Iya, hubungan yang memasangkan satu himpunan dengan himpunan yang lain. Nah, jadi di relasi ini dia tidak punya syarat. Selama ada proses memasangkan dari satu himpunan ke himpunan yang lain, bagaimanapun bentuknya, nah itu disebut relasi. Dia nggak punya syarat. Tapi kalau fungsi, nah ini fungsi ini dia ada syarat. Syaratnya apa fungsi? Iya, di fungsi ini syaratnya itu domainnya tidak boleh jomblo atau poligami. Wah, Kak, apa itu maksudnya, Kak? Jomblo dan poligami. Bahas matematika ada jomblo atau poligami. Nah, ini nih agar kalian lebih paham kita lanjut langsung saja ke contoh ya. Nah, misalkan ada diagram panah. Nah, ini diagram panah ya, masih ingat ya. Nah, kira-kira diagram panah ini relasi bukan? Pasti relasi. Kenapa? Relasi nggak punya syarat ya. Nah, dia fungsi atau bukan sekarang? Nah, ingat syarat fungsi itu apa? Iya, domain. Domainnya itu tidak boleh jomblo atau poligami. Nah, domain itu yang mana? Iya, yang sebelah kiri ya. Nah, lihat yang sebelah kirinya. Himpunan sebelah kirinya yang anggotanya A, B, C, D, dan E.
Nah, kira-kira ada yang jomblo nggak? Atau ada yang poligami nggak? Nah, nggak ada ya, nggak ada yang jomblo dan nggak ada yang poligami. Nah, berarti fungsi bukan? Iya, dia fungsi atau pemetaan, oke? Nah, sekarang contoh kedua. Nah, misalkan ada diagram panah seperti ini. Nah, sekarang diagram panah ini relasi bukan? Ya, pastinya relasi. Ingat ya, relasi dia nggak punya syarat selama ada menghubungkan dari satu himpunan ke himpunan lain, bagaimanapun bentuknya dia pasti relasi. Nah, sekarang fungsi bukan? Ayo, fungsi bukan? Wah, Kak, bukan, Kak. Kenapa? Ada yang jomblo, Kak. Mana yang jomblo? 2, Kak. Berarti bukan fungsi. Nah, benar salah? Nah, salah ya, ingat, hati-hati, dia syaratnya apa? Yang dilihat domainnya. Domainnya yang mana? Yang sebelah kiri. Yang sebelah kirinya itu dia tidak boleh jomblo atau poligami. Nah, berarti fungsi bukan? Ya iya, masih fungsi ya. Kenapa? Di domainnya itu di A, B, C, D, dan E-nya dia tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang poligami. Walaupun kodomennya ada yang poligami atau tidak punya pasangan atau ada yang jomblo, nah dia nggak masalah. Yang penting yang dilihat hanya domainnya saja. Oke, bisa ya? Nah, berikutnya sekarang kita contoh ketiga. Nah, misalkan ada diagram panah seperti ini. Nah, ini fungsi atau bukan? Ayo coba. Nah, tinggal kita lihat ya domainnya ya yang sebelah kiri. Nah, ada yang jomblo nggak? Nggak ada ya. Ada yang poligami nggak? Oh, ada yang poligami, Kak. Siapa yang poligami? Iya deh. Wah, kalau ada yang poligami berarti dia fungsi bukan? Ya iya, dia bukan fungsi. Oke. Nah, berikutnya contoh keempat. Nah, misalkan ada diagram panah lagi seperti ini. Nah, dia kira-kira fungsi atau bukan? Ayo. Wah, Kak, bukan fungsi, Kak. Tuh ada yang poligami. Siapa yang poligami? 3. Wah, salah ya, dia tetap fungsi. Kenapa? Karena yang dilihat yang domainnya. Domainnya A, B, C, D, dan E-nya. Dia tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang poligami. Berarti dia termasuk masih fungsi atau pemetaan. Walaupun di kodomennya 3 itu poligami atau ada yang jomblo di kodomen di anggota 1, 2, 4, dan 5, dia tetap fungsi karena yang dilihat hanya domainnya saja, oke? Nah, berikutnya misalkan ada diagram Venn seperti ini. Nah, dia kira-kira fungsi atau bukan? Ya, tinggal kita lihat ya, ada yang poligami nggak? Oh, ada, Kak. Siapa yang poligami? Iya, C. C itu di domain apa di kodomen? Wah, di domain, Kak. Nah, kalau di domain berarti dia fungsi atau bukan? Ya iya, dia bukan fungsi. Kenapa? Di domainnya ada yang poligami yaitu C dan ada yang jomblo juga anggota A, B, D, dan E. Nah, berarti dia bukan fungsi. Oke? Nah, sekarang satu lagi deh agar kalian lebih paham. Misalkan ada contoh diagram Venn lagi seperti ini. Nah, kira-kira dia ini fungsi atau bukan? Ayo. Wah, gampang, udah jelas ya, dia fungsi bukan? Ya iya, dia bukan fungsi ya. Kenapa? Karena ada yang jomblo. Siapa yang jomblo? Iya, yang C jomblo. Berarti contoh terakhir ini dia bukan fungsi, oke? Wah, Kak, kan itu dengan diagram panah. Gimana kalau relasinya bukan bentuk diagram panah? Gimana cara bedakan fungsi dan bukan fungsi? Gampang ya, misal cara menyatakan relasi kita dengan pasangan berurutan. Misal sekarang ada contoh nomor 1. Misalkan ada relasi anggotanya itu 1A, 2B, 2C, dan 3D. Nah, relasi ini kira-kira dia fungsi atau bukan? Ayo. Gimana? Ya tinggal kita lihat domainnya ya. Domain itu yang mana? Iya, yang 1, 2, 2, dan 3. Nah, ada yang sama nggak? Ada ya, 2 dan 2 dia sama. Berarti poligami. Kalau poligami berarti dia fungsi atau bukan? Ya iya, dia bukan fungsi. Nah, selanjutnya contoh kedua, misalkan ada relasi anggotanya itu 1A, 2B, 3B, 4C. Nah, kira-kira kalau kayak gini dia relasi bukan? Relasi pasti ya. Nah, fungsi bukan? Ayo, fungsi bukan? Wah, bukan, Kak. B sama B itu poligami. Salah ya, dia tetap
fungsi. Kenapa? Karena yang dilihat domain. Coba kita lihat domainnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada yang sama nggak? Nggak ada yang sama ya. Berarti dia fungsi atau pemetaan. Oke, bisa ya? Contoh berikutnya lagi. Contoh ketiga. Nah, misalkan ada relasi. Itu anggotanya 3A, 3B, 3C, dan 3D. Nah, dia sekarang fungsi atau bukan? Ayo, gimana? Wow, udah pasti ini ya bukan fungsi. Kenapa? Lihat saja ada yang sama ya. Siapa yang sama? Iya, angka 3-nya sama. Nah, berarti nomor 3 ini dia bukan fungsi. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir, contoh keempat. Misalkan ada relasi, itu anggotanya 1,2, 2,3, 3,4, 4,5. Nah, kira-kira ini fungsi atau bukan? Ayo, coba gimana? Ya tinggal kita lihat ya domainnya. Ya domainnya berapa saja itu? 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada yang sama nggak? Nah, nggak ada yang sama ya. Kalau nggak ada yang sama berarti dia fungsi atau pemetaan. Oke, bisa ya? Nah, jadi kita sudah ya belajar tentang cara membedakan fungsi dan bukan fungsi. Jangan sampai lupa ya, nanti akan kepake terus nih pada materi-materi berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ke teman-temannya. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Untuk video berikutnya masih tentang materi relasi dan fungsi, linknya ada di atas ya. Dan untuk download LKPD, RPP, dan bahan ajar bisa di deskripsi video. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.